Tuhan, shalom. Semangat malam ya saya. Selamat malam ya semuanya buat umat Tuhan, teman, sahabat, keluarga yang bersama-sama pada malam hari ini kita masuk dalam doa-doa kita. Tapi sebelumnya kita membaca kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lihat beberapa ayat dalam kitab firman Tuhan dalam kitab Yohanes. Yohanes pasal yang ke-14. Mari kita buka bersama-sama. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Yohanes pasal 14 ayat 15 dan seterusnya. Saya akan membacakannya kepada kita semuanya. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15. Dikatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Saudaraku, ada kalimat di sana yang sangat menarik dan diulang sampai 2 kali. Kata menyertai. Garis bawahi kata menyertai. Maka kata menyertai ini tidak serta-merta terjadi atas Anda dan saya, di mana Tuhan memberikan penyertaannya kepada Anda, tidak. Tetapi coba perhatikan ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan 1 hari. Maka kalimatnya jelas dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku. Ganti kata kamu dengan nama Anda. Misalnya contoh, jika Charles Manurung meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, jikalau Charles mengasihi aku, Charles akan menuruti segala perintahku. Saudaraku, jadi kalau saya mengasihi Tuhan, maka dan saya menuruti segala perintah Tuhan, maka saya mendapatkan apa? Penyertaan Tuhan. Makanya kan ada lagu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda dan saya mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintah Tuhan, maka Alkitab mencatat kepada kita semuanya, ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia menyertai Charles Manurung selama-lamanya. Dan kalimat itu diulang kembali ayat 17. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Masa-masa saat ini Bapak Ibu Saudaraku, betapa pentingnya kita minta penyertaan Tuhan. Masa-masa pandemik ini saudaraku yang kekasih, kita sangat memerlukan penyertaan Tuhan. Mengapa kita perlu minta penyertaan Tuhan? Karena kita tidak tahu
Apa yang terjadi di depan, kita tidak tahu beberapa menit, kita tidak tahu beberapa jam, kita tidak tahu beberapa hari kemudian, kita tidak tahu beberapa tahun kemudian. Apa gerangan yang terjadi atas Anda dan saya? Yang kedua, maut itu selalu ada di sekitar kita. Betapa pentingnya penyertaan Tuhan, sehingga setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Setiap perjalanan kita diatur oleh Tuhan. Mengapa? Karena kita mendapatkan penyertaan-Nya. Saudaraku yang kekasih, betapa pentingnya kita mendapatkan penyertaan Tuhan. Tetapi penyertaan itu tidak serta-merta langsung begitu terjadi atas Anda. Dan kuncinya Bapak Ibu, Alkitab telah mencatat kepada kita, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukti seseorang mengasihi Tuhan, bukti seseorang adalah mengasihi Tuhan, ia menuruti segala perintah Tuhan. Itu buktinya. Kalau Anda dan saya mengasihi Tuhan, itu buktinya Bapak Ibu. Anda menuruti segala perintah Tuhan. Apa perintahnya? Anda sudah tahu. Betapa pentingnya ketika Anda benar-benar dan saya mengasihi Tuhan, maka kita mendapatkan secara khusus penyertaan Tuhan. Anda berangkat ke luar kota, Anda berangkat dari rumah ke tempat pekerjaan, Anda bertemu dengan si A dan si B, Anda bertemu dengan keluarga, Anda sedang mungkin menghadapi problema yang sangat berat, mungkin di pundak Anda begitu berat beban yang Anda alami sampai hari ini, maka ketika Tuhan menyertai Anda, di sanalah beban Anda semakin ringan, dan Anda melihat sebuah pengharapan, karena ada Yesus bersama dengan Anda. Harapan-harapan ini kiranya itu ada dalam kehidupan kita semuanya. Betapa hebatnya kalau orang percaya disertai oleh Tuhan. Betapa luar biasanya ketika Anda dan saya disertai oleh Tuhan. Tuhan selalu mendampingin Anda Bapak Ibu setiap langkahmu. Dan Anda setiap keluar masuk Anda mendapatkan perlindungan Tuhan karena Tuhan menyertai. Maut selalu ada di depan, bahkan mungkin ada orang-orang yang akan berencana merekayasa kejahatan buat Anda. Ada orang-orang yang berencana mau menipu Anda. Ada orang-orang yang mungkin berniat jahat, mau berniat jahat kepada Anda. Ada mungkin saudaraku yang kekasih, iblis tidak suka dengan kehidupan Anda. Maka bisa saja saudaraku yang kekasih, Anda pada saat itu celaka. Tapi karena Anda mengasihi Tuhan, karena Anda melakukan kebenaran firman Tuhan, maka penyertaannya sempurna atas setiap Anda dan saya. Hebat bukan? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, betapa pentingnya kita mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintah Tuhan. Siapapun Anda, latar belakang apapun Anda, apapun pekerjaan Anda hari ini, minta penyertaan Tuhan. Anda mau bertemu dengan orang hebat, Anda mau bertemu dengan siapa saja Bapak Ibu, mungkin Anda sedang berhadapan dengan orang-orang yang besar. Saya mau katakan Anda dalam rasa ketakutan, dalam rasa kebimbangan, dalam rasa kekhawatiran. Saya mau katakan apapun problema yang kau hadapi pada saat ini, saya mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi ketika engkau mengasihi Tuhan, ketika engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika engkau taat kepada firman Allah, maka setiap apa yang kau rencanakan, maka setiap apa yang sedang kau pikirkan, maka setiap apa yang kau hadapi pada saat-saat ini, bebanmu tidak sanggup lagi memikulnya. Dengarkan baik-baik. Ketika Tuhan ada di pihakmu, siapa yang dapat menjatuhkanmu? Ketika Tuhan ada di pihakmu, siapa yang dapat mengalahkanmu? Ketika Tuhan ada di pihakmu, siapa yang dapat menghancurkanmu? Tidak ada. Jadi hari ini Bapak Ibu, mari ambil keputusanmu mengasihi Dia. Seperti lagu berkata, aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati-Mu. Tujuan kita adalah menyenangkan Tuhan. Tujuan kita adalah bagaimana kita menyukakan hati Tuhan. Engkau bekerja, engkau beraktivitas, engkau berumah tangga. Tujuannya adalah bagaimana semua apa yang kau lakukan menyenangkan Tuhan. Amin. Maka ketika engkau mampu menyenangkan Tuhan, bukankah penyertaannya sempurna atasmu? Bukankah penyertaannya sempurna atasku? Bukankah penyertaannya sempurna buat anak, cucu, dan menantumu? Bukankah penyertaannya sempurna buat keluarga besarmu? Bukan hanya engkau yang disertai, tetapi anak keluarga besarmu disertai oleh Tuhan. Kalau mau saya tanya, siapa yang rindu keluarganya semua disertai oleh Tuhan? Maka semua menjawab, saya Pak Pendeta. Tapi kalau saya tanya, siapa masa-masa pandemik ini sudah selesai baca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Tidak ada Pak Pendeta. Salah satu bukti engkau mengasihi Tuhan, komitmenmu merenungkan firman Allah, membaca firman Tuhan. Siang dan malam engkau perkatakan kepada anak, cucu, dan keluargamu. Imam membawa keluarganya, membaca firman Tuhan, didengar kepada istri dan anak-anak. Maka salah satunya, buktinya bahwa engkau mengasihi Tuhan. Hal yang simpel. Hal yang simpel. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, orang yang mengasihi Tuhan pasti mendapatkan penyertaan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Seperti lagu tadi jelas berkata, aku mengasihi engkau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, siapapun Anda ketika memiliki kasih Tuhan, maka dalam dirimu adalah pikiran yang benar dan sikap hati yang benar. Dan apa yang kau kerjakan, di sanalah Tuhan menyertai setiap langkahmu. Di sanalah Tuhan menyertai setiap usahamu. Di sanalah Tuhan menyertai setiap keluargamu. Maka di sanalah Tuhan menyertai setiap pendidikan generasi anak-anakmu. Maka di sanalah Tuhan menyertai setiap apa yang sedang engkau bangun dan pikirkan, rencanakan. Mari Bapak, Ibu, Saudaraku, ambil keputusanmu mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Anda bilang Anda mengasihi Tuhan, tapi baca firman tidak pernah selesai. Anda bilang mengasihi Tuhan, tapi tidak pernah mengambil jam-jam doa pribadi. Anda bilang mengasihi Tuhan, tapi ibadah Senin Kemis. Mana buktinya bro? Mana buktinya sos? Mana buktinya pak? Mana buktinya bo? Engkau mengasihi Tuhan. Tetapi hari ini ambil keputusanmu. Ketika engkau mau penyertaan Tuhan itu sempurna atasmu, ambil keputusanmu mengasihi Dia lebih dari apapun dan menuruti segala perintahnya. Percayalah engkau akan melihat janji, percayalah engkau akan melihat keberhasilan, percayalah engkau akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan atas setiap langkahmu, atas setiap keluar masukmu. Maka keberhasilan dan janji dan berkat Tuhan akan sempurna atas setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Amin.